Mau jalan-jalan ke Makau tapi hemat biaya? Di sini aku bagiin rute lengkap pakai shelter gratis berangkat sampai pulang. Di antaranya kita akan mengunjungi Venetian, Parisian, Londoner, sampai naik kereta gantung atau gondola gratis juga ada. Semua bakal dijelasin lengkap biar kamu nggak bingung. Save sekarang biar nggak hilang. Oke, untuk langkah awalnya ini aku dari mulai MTR Sunnybuy. Setelah itu turun langsung aja kalian ikuti arah menuju exit A. Begitu keluar dari exit A, kalian bakal lihat banyak banget mesin-mesin isi ulang Patadong. Di sini kalian bisa menggunakan Alipay maupun WeChat Pay. Lanjut lagi, kalian cari tulisan atau papan petunjuk bus B5. Nah, di sini aku tunjukkan nih tempat antriannya aman dan tertib kok, nggak lama menunggu, bisnya pun datang. Harga tiketnya cuma 6,1 Hong Kong dolar atau sekitar 13.000 rupiah saja. Aku saranin pas naik pilih duduk di lantai atas ya. Kenapa? Biar kita bisa nikmati pemandangan sepanjang jalan yang luas dan indah banget. Perjalanan naik bus tadi lumayan santai dan nggak terasa. Cuma butuh waktu sekitar 20 menitan saja dan akhirnya kita sampai juga di area perbatasan. Jangan lupa ya, dokumen yang wajib kalian bawa dan siapkan selalu paspor dan kartu identitas Hongkong atau ID Hongkong. Pastikan aman dan siap di tangan biar nanti proses pemeriksaan imigrasi lancar tanpa hambatan. Cara beli tiketnya mudah banget. Pertama, kalian tinggal pilih tujuan ke Makau, kemudian tentukan dan pilih berapa jumlah tiket yang akan beli. Pilih metode pembayaran yang ingin kamu pakai. Harganya 65 Hong Kong dolar atau kurang lebih sekitar 140.000 rupiah. Langkah selanjutnya, cari To Macau Port nomor 2, ikuti arah di video ini. Kemudian berikan tiket ke petugas. Setelah itu tinggal keluar dan naik bus menuju Makau. Perjalanan ini bakal bawa kita melintasi jembatan Hong Kong, Zhuhao, Makau, yang terkenal sebagai jembatan terpanjang di dunia yang membentang di atas laut loh. Tips pemandangan jelas banget, duduklah di lantai atas bus. Pemandangan luas, jernih, gak terhalang apapun. Bisa lihat indahnya laut dan jembatan sepuasnya. Coba lihat deh pemandangan di sekeliling kita ini. Luar biasa indah banget kan? Kita lagi melaju di atas jembatan Hong Kong, Zhuhao, Makau. Jembatan terpanjang di dunia yang membentang luas di atas permukaan laut. Sampai juga di Makau, tiba di port atau pelabuhan, lanjut ke imigrasi. Total perjalanan kurang lebih 40-45 menit saja. Setelah itu tinggal menuju imigrasi dan siapkan dokumen kalian. Karena di imigrasi tidak boleh merekam, jadi videonya dilanjutkan setelah proses pengecekan selesai. Sekarang aku sudah melewati pemeriksaan imigrasi dan sudah keluar dari area kedatangan. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan, langsung cari dan tuju halte bus shelter. Ini beroperasi setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Waktu tunggu kurang lebih 15-18 menit. Ini gratis, tidak usah bayar. Perjalanannya itu sangat sebentar kok, cuma butuh waktu sekitar 10-12 menit saja sudah sampai di depan The Parisian Makau. Jaraknya deket banget, perjalanan mulus, nggak macet, jadi berasa baru duduk sebentar aja, udah sampai. Dan inget ya, ini gratis, tidak bayar, buang duit pun enggak, hemat banget kan? Turun dari bus shelter, kamar mandi ada langsung di lobi. Setelah itu kita langsung aja menuju naik ke lantai 5. Tapi ingat ya, sebelum kita masuk dan keliling The Parisian, kita masuk dulu ke food court yang ada di sini buat makan siang. Kenapa? Soalnya nanti perjalanan kita bakal panjang banget. Kita bakal banyak banget berjalan kaki mengelilingi seluruh Makau. Jadi harus isi tenaga dan perut dulu biar nanti semangat dan kuat jalan jauhnya. Tips penting nih, pakai sepatu yang nyaman ya. Nanti bakal banyak jalan kaki keliling. Jadi biar kakinya nggak sakit, nggak pegel dan tetap nyaman seharian. Akhirnya sampai juga di area food courtnya. Wah, di sini pilihannya banyak banget dan lengkap sekali. Mulai dari makanan Tionghoa, kuliner barat, Jepang, sampai makanan khas Makau semuanya ada di sini. Mau yang berkuah, kering, manis, atau pedas, semua tersedia lengkap banget. Pasti bingung mau pilih yang mana? Setelah kenyang dan siap lagi, kita langsung lanjut berpetualang. Sekarang kita naik ke lantai 5 pakai lift. Karena di atas sana pemandangan dan keindahan The Parisiannya makin lengkap dan keren banget buat dilihat. Begitu pintu lift terbuka, langsung tengok ke kanan aja ya. Lalu keluar lewat pintu berwarna merah itu. Masya Allah, indah banget pemandangannya. Dari atas sini kita sudah bisa melihat kemegahan dan keindahan The Parisian dengan sangat jelas dan luas banget. Kalau mau pemandangan yang lebih tinggi dan makin mempesona lagi, kalian bisa naik lewat eskalator di sana. Makin ke atas, makin bagus pemandangannya. Nah, lihat nih, di sini banyak sekali gembok-gembok cinta yang berjajar indah. Kalian yang datang bareng pasangan atau sahabat terdekat, boleh banget ikut pasang gembok di sini ya. Catat, gemboknya bisa dibeli dulu di toko-toko oleh sebelum masuk ke area Parisian ini. Ada lift khusus naik ke dek observasi di lantai 7 dan 37, tapi ini berbayar ya.
Masya Allah, dari atas The Parisian pemandangannya indah banget. Bisa lihat jelas The Londoner dari kejauhan. Sudah puas dan takjub melihat pemandangan dari ketinggian, yuk sekarang kita turun ke bawah, kembali lagi ke lobi dan ikuti arah dalam video ini. Kenapa harus ke bawah? Karena menurutku pemandangan dari bawah ini jauh lebih bagus dan lebih estetik banget loh. Detailnya terlihat lebih cantik dan pas banget buat latar berfoto. Sekarang kita lanjut jalan lagi menuju ke The Venetian Macau. Gampang banget kok caranya, nggak perlu bingung arah, kalian langsung aja ikuti arah bangunan The Londoner yang ada di depan itu. Jalan terus aja mengikuti bangunannya biar makin jelas dan gak nyasar. Kalian cukup ikutin saja rute dan jalan yang aku lewatin di video ini ya. Karena musim semi, semua pohon sudah berbunga, indah di mana-mana. Pemandangannya cantik, segar dan bikin perjalanan makin menyenangkan. Sebelah kiri ada bangunan Venetian, naik tangga, kemudian di situ ada toko oleh-oleh. Kalian bisa beli buat kenang-kenangan. Aku langsung aja jalan terus masuk ke bagian lobi utamanya. Masya Allah, indah dan megah banget loh. Ini lobinya, gaya arsitekturnya kental banget nuansa Eropa dan sentuhan gaya Portugis juga. Mewah dan cantik banget dilihatnya. Karena tempatnya kece banget, aku mau berhenti sebentar buat foto-foto dulu di sini ya. Sayang banget kalau dilewatkan. Kita lanjut lagi. Ingat ya, tujuan utama kita ada di lantai 3. Jadi dari lobi ini kalian cukup ikutin terus arah seperti yang ada di video ini. Terus keluar sedikit menuju area The Sofies at Venetian dan di situ nanti ada lift yang harus kita naikin. Begitu pintu lift terbuka dan kita melangkah keluar, Masya Allah, kita sudah langsung sampai di tujuannya. Indah banget suasananya, persis kayak lagi ada di kota Venesia asli. Sekarang aku mau naik gondola rides. Nah, untuk harga tiketnya ada di dalam video ya. Untuk pembayaran ini aku suka banget memakai sama Mastercard. Jadi dia itu sangat berguna banget, bisa buat jajan, beli tiket, oleh-oleh, banyak banget tempat yang bisa terima sama Mastercard ini. Yuk segera download aplikasinya dan aktifkan sama Mastercard kamu ya. Nah, setelah selesai mengantri, ada hal penting yang perlu diketahui buat kalian yang memilih paket biasa. Sistemnya kita harus menunggu dulu sampai jumlah penumpang mencapai 4 orang, baru perahunya akan berangkat. Jadi akan digabung dengan penumpang lain sampai penuh, lalu kita meluncur menyusuri kanan. Begitu perahunya bergerak, Masya Allah, indah banget pemandangan. Di sekeliling kita terhampar bangunan-bangunan bergaya Eropa yang megah dan cantik. Langit-langitnya dilukis persis seperti langit asli. Rasanya benar-benar seolah sedang berada di Venesia, Italia. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit saja. Pas banget, cukup buat menikmati seluruh keindahan di sepanjang kanal ini. Setelah perjalanan selesai, jangan lupa langsung abadikan momen seru ini dengan berfoto atau merekam video di sekitar area kanal yang cantik ini ya. Semua sudut di sini rasanya ikonik dan indah banget. Mulai dari bangunannya, ornamennya, sampai suasananya. Semuanya bagus banget buat latar berfoto. Rasanya nggak bakal habis-habis deh tempat buat dijadikan objek foto. Setiap kali geser sedikit aja, pasti dapat pemandangan baru yang keren dan cantik banget. Dijamin hasil fotonya bakal bagus-bagus semua deh. Setelah puas mengelilingi dan menikmati keindahan The Venetian, kita sekarang lanjut jalan menuju The Londoner Macau. Rutenya gampang banget, kalian cukup ikutin saja jalanan yang ada di video ini ya. Nggak perlu bingung atau takut nyasar, jaraknya dari The Venetian itu deket Cuma butuh waktu jalan kaki sekitar beberapa menit saja sudah sampai. Sepanjang jalan menuju ke sana, mata kita bakal dimanjakan sama deretan bangunan indah bergaya Eropa yang megah dan cantik banget. Nah, lanjut lagi perjalanannya ya. Sekarang kita akan menyeberangi lewat lampu penyeberangan jalan yang ada di sini. Aman dan nyaman banget pastinya. Lihat deh di depan sana, ada patung indah banget loh. Isinya ada 2 sosok cewek dan cowok. Patung ini bernama Be a Dreamer karya seniman Tim Kelly dan terletak tepat di depan The Londoner Macau. Dan gak berapa lama kemudian akhirnya sampai juga kita di depan The Londoner Macau. Bangunannya keren banget, nuansa kotanya London banget rasanya. Kita lanjut masuk ke dalam The Londoner sekarang ya. Kalian jalan terus saja lurus ke depan, jangan belok-belok. Nanti sepanjang jalan di sana kalian bakal nemuin spot-spot keren banget. Dan kalian juga bisa berfoto-foto cantik dengan latar belakang Menara Eiffel The Parisian yang terlihat jelas dan indah banget di sini. Masya Allah, emang tempat-tempat di sini semuanya indah banget ya. Mulai dari bangunannya, suasananya, sampai pemandangannya di sekelilingnya. Semuanya bikin takjub dan betah berlama-lama. Rasanya nggak ada habisnya keindahan yang bisa dilihat diabadikan di sini. Oke, setelah puas menikmati dan mengelilingi The Londoner, sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya ya. Tujuan kita selanjutnya adalah menuju ke Hotel Wynn Palace. Di sana nanti ada pengalaman seru yang wajib dicoba.
kita bakal naik gondola cable car atau kereta gantung yang indah banget. Dan yang paling asik, naiknya gratis loh. Nggak perlu bayar sepeser pun, seru banget kan? Yuk ikutan terus perjalanannya ke sana. Oke, buat rutenya gampang banget. Kalian cukup ikutin saja jalan dan arah yang ada dalam video ini ya. Nggak bakal nyasar deh. Cara nyebrang di sini beda sama di Hong Kong. Sering tidak ada lampu khusus pejalan kaki. Caranya kita jalan saja, kendaraan akan berhenti sendiri, lebih santai dan tertib banget di sini. Nah, begitu sampai di depan sini, kalian langsung lihat ke bawah dan di belakang kalian nanti bakal kelihatan jalur antriannya. Ikuti saja mengantri di sana ya. Soal antriannya sebenarnya nggak terlalu lama menunggunya, cuman emang jalurnya agak memanjang dan panjang aja antriannya. Apalagi kalau pas hari libur atau akhir pekan. Tapi tenang saja, santai, nanti giliran kita pasti datang kok. Durasi naiknya sekitar 8-10 menit saja. Pas banget, cukup puas buat menikmati semua pemandangannya. Nah, ini dia momen serunya. Pas kita sudah naik dan melayang di udara, Masya Allah, indah banget pemandangannya. Pertunjukan air plus musik dan juga lampu-lampu indah. Setelah turun, kita langsung menuju ke bagian lobi utamanya. Nah, di sini nih yang bakal betah banget. Di dalam lobi ini banyak banget spot foto kece. Rasanya nggak ada habis-habisnya. Bagi kalian yang suka banget berfoto-foto, dijamin bakal betah lama banget di sini. Setiap sudutnya cantik dan mewah banget. Oke teman-teman, setelah kita turun dari lobi Wine Village, sekarang kita langsung lanjut jalan lagi ke menuju ke arah Hotel Lisboa. Nanti ingat ya, rencana kita pulang dan naik bus shelter gratis, ini kita ambil dari area sini nanti. Oke, perhatikan baik-baik ya rute pulangnya, gampang banget kok. Nanti pas kalian sudah sampai di area mana ada tour bus berhenti, kalian ikuti saja masuk ke dalam lorong atau jalur yang ada di situ ya. Jangan bingung, masuk terus aja ke dalamnya. Setelah masuk ke lorong itu, nanti cari dan turun lewat eskalator menuju ke lantai bawah. Pas sudah sampai bawah, cari tanda atau tulisan bernomor 2. Di situ tertulis jelas Hong Kong Juzhou Macau Bridge. Nah, ini dia tempatnya. Bus terakhir charter ini dari hari Senin sampai Jumat sampai jam 9, tapi kalau misalkan hari Sabtu dan Minggu dia akan sampai jam setengah 11. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nanti bus ini bakal mengantar kita kembali ke area imigrasi Macau, tempat keberangkatan kita awal. Dan pastinya naiknya gratis, tidak bayar sama sekali, percis sama perjalanan tadi. Sekarang pamit pulang ke Hong Kong. Happy holiday. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye bye.